Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah, setelah membaca doa, silahkan diambil buku bahasa Inggrisnya dan simak penjelasan dari Biola. Ya, pada hari ini Biola mau menjelaskan tentang transportation around us. Siapa yang sudah tahu artinya? Ya, transportasi di sekitar kita. Sebelum memulai pembelajaran, Biola mau menjelaskan ada 5 hal. Yang pertama yaitu tujuan, kedua ada materi, ketiga soal-soal, keempat sumber, dan yang terakhir kesimpulan. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, siswa mampu membaca dan memahami kalimat teks deskriptif sangat sederhana. Yang kedua, siswa mampu membuat teks deskriptif secara sederhana. Yang terakhir, siswa mampu menghafalkan beberapa vocabulary atau kosakata yang ada dalam teks. Nah, di sini ada teks dengan judul We Go There by Carriage. Beliau akan membacakan teks lalu mengartikan. We go there by carriage, yang artinya kita pergi ke sana menggunakan delman atau dokar. Dear Amanda, untuk Amanda, how are you doing today? Bagaimana keadaanmu hari ini? I was very happy to have your letter last month. Saya sangat senang menerima suratmu bulan lalu. Now, I'm writing to you about my holiday. Sekarang, aku menulis surat untukmu tentang liburanku. You know, I'm in Nganjuk with my family. Kamu tahu, aku di Nganjuk dengan keluargaku. We are visiting my grandma. Kita mengunjungi nenekku. She lives here with my uncle and his family. Nenekku tinggal di Nganjuk dengan pamanku dan keluarganya. I like to stay here in this village. Aku suka tinggal di sini, di desa ini. It is not crowded. Itu tidaklah ramai. There are no buses, taxis, or car. Maybe because the road is not good for them. Di sini tidak ada bis, taksi, atau mobil. Itu dikarenakan jalannya tidak bagus. In this village, people usually go to other places by bike or motorbike. Di desa ini, orang-orang biasanya pergi ke tempat lain itu menggunakan sepeda atau sepeda motor. Sometimes they go on foot. Kadang-kadang mereka juga jalan kaki. I also like to go to the market with my grandma. Aku juga suka pergi ke pasar dengan nenekku. We always go there by carriage. Kita biasanya pergi ke pasar itu menggunakan delman atau dokar. It is a lot of fun. Itu sangatlah menyenangkan. I hope one day you can go with me to this place. Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa pergi denganku ke tempat ini. How about your holiday? Bagaimana dengan liburanmu? I hope you can tell me about it. Aku harap kamu bisa menceritakannya padaku. See you, Amanda. Sampai bertemu lagi, Amanda. Yours, Kartika. Dari Kartika. Pengirimnya berarti Kartika. Sudah anak, sudah ditulis teksnya di bukunya masing-masing? Kalau sudah, kita lanjut.
vocabulary of the day. Bisa dilihat. Yang pertama, happy, yang artinya senang. Last month, yang artinya bulan lalu. Writing, yang artinya menulis. Visiting, yang artinya mengunjungi. Lives, yang artinya hidup. To stay, yang artinya tinggal. Village, yang artinya desa. Crowded, yang artinya ramai. Maybe, yang artinya mungkin. The road, yang artinya jalannya. Go on foot, yang artinya jalan kaki. Market, yang artinya pasar. Carriage, yang artinya delman. Lot of fun, yang artinya sangat menyenangkan. One day, suatu hari. Place, yang artinya tempat. Sudah anak, sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, kita lanjut. Nah, di sini ada 5 soal pilihan ganda. Choose the best answer according to the text. Ditulis sama soalnya ya. Setelah soalnya langsung ditulis jawabannya. Number 1. What is Kartika writing about in her letter? Apa yang Kartika tulis di suratnya? A. She is student. Dia seorang siswa. B. Buy motorcycle. Menggunakan sepeda motor. C. Her holiday in Nganjuk. Tentang liburannya di Nganjuk. D. With her uncle. Dengan pamannya. Number 2. Who lives in Nganjuk with Kartika's uncle? Siapa yang tinggal di Nganjuk dengan pamannya Kartika? A. On her holiday. Di liburannya. B. Her grandmother. Neneknya. C. Last month, bulan lalu. D. To the market, ke pasar. Number 3. Where did Kartika write a letter to Amanda? Di mana Kartika menulis surat untuk Amanda? A. In Nganjuk, di Nganjuk. B. By carriage, dengan menggunakan delman atau dokar. C. With grandma, dengan neneknya. D. A lot of fun, sangat menyenangkan. 4. Does Kartika go to the market by taxi? Apakah Kartika pergi ke pasar menggunakan taksi? A. Yes, she is. Ya, dia menggunakan taksi. B. Yes, she does. Ya, dia menggunakan. C. No, she is not. Enggak, dia tidak menggunakan taksi. D. No, she doesn't. Dia juga tidak menggunakan taksi. Number 5. Which sentence is true about Kartika and her grandma? Yang mana kalimat berikut yang sesuai dengan Kartika dan neneknya? A. Kartika never visits her grandma. Kartika tidak pernah mengunjungi neneknya. B. Kartika and her grandma live in Nganjuk. Kartika dan neneknya tinggal di Nganjuk. C. Kartika likes to go to the market with her grandma. Kartika suka pergi ke pasar dengan neneknya. D. Kartika's grandma usually goes to the market on foot. Neneknya Kartika biasanya pergi ke pasarku jalan kaki. Dan anak, udah dijawab? Next. Nah, kalau sudah, kita ke soal yang berikutnya. Okay. Answer the question based on the information from the text. Number 1. Who writes a letter to Amanda? Siapa yang menulis surat untuk Amanda? 2.
When did Kartika receive a letter from her friend? Kapan Kartika menerima surat dari temannya? Nomor 3. Why does Kartika go to Nganjuk? Mengapa Kartika kok pergi ke Nganjuk? 4. 4. How does Kartika go to the market in the village? Bagaimana Kartika pergi ke pasar di desa itu, di Nganjuk, bagaimana? 5. Do people in the village go anywhere by taxi? Apakah orang-orang di desa pergi kemana-mana menggunakan taksi? Nah, sudah anak? Sudah dijawab, sudah ditulis di bukunya? Kalau sudah, kita lanjut. Sumber belajar. Sumber belajar yaitu materi diperoleh dari mana? Sumbernya ini, buku pengayaan pembelajaran bahasa Inggris dengan judul Insan Bermartabat Ceria Cerdas Cemerlang untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas 5 semester 1. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini, siswa mampu membaca dan memahami kalimat teks deskriptif sangat sederhana. Siswa mampu membuat teks deskriptif secara sederhana dan diharapkan siswa mampu menghafalkan beberapa vocabulary atau kosakata yang ada di dalam teks. Dihafalkan ya anak vocabulary-nya. Thank you for your attention. Terima kasih. Itu tadi yang bisa Biola jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, Biola minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.